Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rangsang. Mas Rangsang. Mana tamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaifa haluka ya akhi? Ana bi khairi walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa anta? Ana bekhair, alhamdulillah. Wah, udah lama kita nggak jumpa. Bokis nih. Oke, ada apa hari ini? Hari ini kita ketemu lagi setelah lama. Waduh, kita lama sekali pondok dulu. Jadi kita pernah satu pesantren bareng dan sekarang kita udah niti karir di bidang masing-masing. Masing-masing jalan. Masing-masing jalan. Gitu. Kangen sama pondok. Sebenarnya gue kangen, cuma karena apa namanya? Gue kangen pondok ya, bukan masalah suasana ya, tapi bagaimana gue beribadah di sana. Wah, iya sih. Jadi gue lebih nikmat, mengalami kenikmatan ketika gue beribadah di pondok pesantren gitu. Ya emang nggak bisa dipungkiri juga sih, Il. Bagaimanapun dulu, walaupun itu dalam satu peraturan, kita menjalankan ibadah konsisten kan dan intensif gitu dari jam 4 dibangunin. Betul. Jam 4 dibangunin, kadang juga jam 3. Terus kita suruh sholat subuh kan, nungguin subuh sambil tahajudan. Itu jalannya udah ngek kalah apa. Temen gue pecinya udah miring. Kalah. Terus akhirnya ya bangun juga geng. Nah ya itu nggak salah kok, itu ada yang ngikut. Itu biologis kok, itu normal. Dan setelah itu udah kan bangun, yang sholat mah sholat. Lu tim sholat apa tim tidur lagi? Gue tidur lagi di tempat duduk. Berharap subuh nggak dibangunin. Nggak tahu ya. Yang penting gue tidur dulu. Ya gue kayak ngerasa ya udah gue ngantri wudunya deh. Ngantri aja, biarin terakhir lah. Di tempat wudu kita kan memang gitu kan. Iya, Nggak langsung tempat basah gitu kan. Ada area yang kering. Gitu. Ada area yang kering. Terus ya gue, ngantri aja deh, gue nunggu sepi aja deh gitu kan. Ya temen gue ada beberapa juga, jadi gue pede aja ngelakuin itu ya kan. Dan yang lebih gokilnya lagi, setelah sholat subuh kita balapan lari. Iya, buat mandi. Itu gue juara satu terus. Soalnya kaki gue panjang. Iya, lu dipanggil onta. Kaki gue panjang, gak ada yang ngalahin. Di kamar gue tuh gak ada yang ngalahin larinya gue. Kacau. Ngantri ya kan, udah ngantri, tahu-tahu kita nungguin jam mau mandi itu kan tidur kadang-kadang. Udah ngantri pertama, ketiduran. Itu enaknya pertama, Bos. Iya. Kita mau mempersilakan duluan. Gitu. Tiba-tiba kalau mood kita udah ini kan, mood udah gue pengen mandi gitu kan. Jadi gue dulu kan gue pertama gitu. Nah di pesantren kita kan ada bagian-bagian kan, dari ketua satu ya kan, Rais awal, Rais Sani, bagian Ubudiyah, bagian Tamiyatul Lugo. Yang paling kepengurusan. Ya kepengurusan itu yang paling berkesan di lu tuh bagian apa ya? Keamanan, Bos. Kenapa keamanan? Karena gue tipikal orang yang nggak mau nggak mau dibatasi gitu. Akhirnya gue menerobos batas itu gitu. Artinya mulu, geng. Bisa dibilang begitu. Cuma gue dengan menembus batas itu, gue nggak gue nggak bakal pulang kok gitu. Iya, cuma main doang. Iya, gue main doang. Gitu. Dan waktunya pasti balik lagi. Gitu. Iya. Gue cuma pengen dunia luar aja gitu gimana. Dan kadang kan namanya kita dari baru selepas SD masuk pesantren, kita langsung dikurung, terus nggak tahu sekitar kita gimana kan gitu ya, pengen nge-explore doang. Tuh dengerin men, siapa sih pengurusnya? Gue lupa, gue gak pikirin nih. Sebel banget gue baru keluar bentar aja rotan 3. Itu gue kayak di rotan terus kayak seolah-olah gue di sidang gitu. Kayaknya
wah Lu pernah tuh? kayaknya gue teroris gitu, gue Iya. kayaknya gue kriminal gitu, gue kayaknya pembunuh gitu. Gue mikirnya Udah gitu sidangnya di pura-pura diserem-seremin kan? diserem-seremin Dari ruangan, lampunya. kayak ruangan investigasi. Iya. Terus dia galak-galak gitu ya? Iya, galak-galak gitu kan, tenang. seolah-olah biar kita kapok gitu. Dalam hati gue, waduh, gue bukan kriminal nih kata gue bukan kriminal nih di dalam hati gue gitu. Iya. Gue cuma pengen tahu dunia luar aja bagaimana sih gitu kan. Gue memang yang dari kecil tuh gue emang suka cabut dari rumah. Iya. Kalau emang gak boleh main gitu ya, gue manjat pagar. Udah terlatih lu dari kecil. Iya, cuma dari manjat pagar itu. Iya. Dari manjat pagar itu, gue nggak ngerti ya, apa gue disuruh kapok manjat pagar atau bagaimana, gue jatuh dari pagar. Pagar rumah atau pagar pesantren ya? Jadi ceritanya pagar pesantren. Jadi bukan pagar yang antara dalam sama luar, bukan. Iya, Tapi iya. ini di tempat wudhu. Jadi di tempat wudhu kita kan toiletnya ada gerbang yang tinggi. Oh iya, gue tau. Yang baru. Iya baru, yang baru, toilet baru. Iya. Nah itu gue Lu ngapain manjat situ? bukan. Jadi gue ngantri di sana Iya. sini, gue ngantri. Gue nggak dapet kamar mandi yang rileks gitu ya. Sedangkan gue habis main bola nih. Gue main bola udah jam 5 lah gitu kan. Otomatis gue harus cepet gitu ya. Gue mandi. Enggak deh, gue ini kayaknya sore deh. Ini asar menjelang asar. Menjelang asar. Bada asar. Ya pasti menjelang maghrib kalau kita pada mau mandi. Iya. Ya. Dan itu bada asar, gue nggak main bola, sorry. Gue nggak main bola. Jadi pada asar itu gue mau cepet-cepet aja gitu biar gue mandi. Iya. Gue nggak mau main bola gitu-gitu. Yang penting gue abis pada asar ini mau mandi gitu. Biar duluan. Jadi gue relax. Biar gitu. nggak abis itu nggak ngantri-ngantri lagi, nggak ribet-ribet lagi. Oke. Ini gue manjat. Berhasil. Iya. Gua Mandi lah lu. Jebar-jebur. Ya, Udah selesai ya. Udah. Gua keluar lagi. Gua keluar lagi. Ditutup. Bukan. Ini manjat. Oh, lu udah manjat. Iya. Ini gua keluar manjat. Gua jatuh. Ada orang geng. Ada. Penjaganya dulu namanya Munir. Kamu Munir. Iya. Itu gue jatuh men. Tangan gue patah. Kualat lu Yil. Itu kualat tuh, kuat kayak kiai itu. Tangan gue patah. Bukan patah sih ya, akhirnya kesleo lah, terkilir. Artinya terkilir gitu ya. Terus ada pergesekan gitu. Ada gesekan di pergelangan gitu. Ya dengernya sih agak ngilu, cuma apa biasa aja. Kan biar dramatiknya dapet gitu. Itu diurut lo apa balik? Enggak, kayak gua nahan sendiri nggak ada orang. Iya. Tiba-tiba ada yang nolongin gitu. Ada yang nolongin, gue digotong. Tua gue ditelepon. Gue nyampe kamar gue udah lemas dah, kayak gue kayak nggak mau ngapa-ngapain. Iya. Gue kayak udah nggak mau ngapa-ngapain. Untung udah mati. Bener kayak lu relax itu. Iya. Kayak udah. Harusnya gue main bola ya kan? Iya. Harusnya gue main bola, malah gue tidur. Iya, relax. Tujuan lu kan mandi supaya relax, geng. Ya, Orang tua gue datang sekitar 2 jam kemudian orang tua gue datang. Udah, gue diurus sama orang tua gue, gue disuruh pulang. Relax beneran. Parah. Pulang. Tapi ngomong-ngomong Gil, berarti kita lepas dari pesantren, ya hitung lulus. Mungkin 7 sampai 8, 9 tahun ya? Hampir 9 tahun. Apa Gil yang paling lu kangenin tuh apa sih? Gitu. Kalau lu boleh mungkin 1 hari atau 2 hari di pesantren, terus lu mau ngelakuin apa ya? Demi Allah, gue nggak pencitraan atau gue nggak gimana. Gue cuma mau sholat maghrib bareng gitu. Anjing dulu tuh emang enak banget ya. Tapi qadarullah ya, Pak Kiai Nurul Anwar udah meninggal. Dulu kan kalau yang imamin beliau suaranya khas banget ya. Ya. Terus kita baca ya zikiran bareng, terus jib sogir, wirid kita ya Allah. Ya
semoga Pak Kiai kalau surga sih gue yakin banget beliau masuk surga. Tapi semoga Pak Kiai inget kalau kita santri gitu. Terus ngajak kita gitu. Iya, ngajak kita. Bahwa ini murid aneh nih. Murid aneh nih. Murid aneh gitu. Gitu. Artinya kan yang gue dengar gitu ya dari pembelajaran kita gitu. Jadi kita ini bakalan dirajut dari pendidikan keislaman kita. Iya. Artinya ini pendidikan keislaman kita ini datangnya dari Datang mana? siapa? Nah itu disebut nasab nasab. Ya. Jadi kita pernah dapat ilmu agama dari siapa, beliau dari siapa, sampai nanti ke Rasulullah gitu. Betul. Jadi ya mudah-mudahan walaupun tingkah laku kita begini, ya insya Allah beliau selalu ingat sama murid-muridnya ini. Aduh, gokil ya, Masya Allah. Ini sebenarnya bisa berepisode-episode. Ini bisa berepisode. Jadi setelah kita keluar pesantren, terus gua sama Ail berkecimpung di dunia seni yang mungkin bisa dibilang secara kultur dan kebudayaannya jauh dari pesantrennya. Jauh dari pesantren dan itu tidak didapat mungkin. Iya, dan itu berapa waktu romantismenya kita kangen betul apa yang dulu pernah kita lakukan di pesantren. Ya duduk bareng, ngaji bareng, makan bareng, sholat jamaah, ya walaupun suka dirotanin. Oke, mungkin itu dulu cerita-cerita tentang pesantren kita. Kalau ada yang mau tanya kehidupan pesantren itu seperti apa, atau juga lu juga semua anak pesantren yang tahu bagaimana kehidupan dunia santri dan coba membandingkan dan menyamakan kehidupan kita, ya monggo saling sharing aja ya. Atau seumuran kita yang punya anak dan anaknya lebih dewasa, udah dewasa, mau masukin pesantren, monggo masukin pesantren, karena walaupun sebejat-bejatnya santri itu bakal balik lagi ya, minimal rindu, ada rasa kangen untuk berjumpa terhadap kebenaran, kebaikan yang pernah kita. Dan satu lagi, geng, bokap gue, ini gue ceritanya gue lanjutin nih. Bokap gue, ini kalau yang gue pesantren cuma satu tujuannya, ketika dia mati ada anaknya yang baca yasinnya lancar. Sekarang udah repot, geng. Orang tua kita meninggal, kitanya cuma nangis aja, tapi nggak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita nggak dapat ajarannya. Atau cuma ngebesuk ke makam terus nggak ngapa-ngapain, cuma sekedar selfie atau itulah. Tar dulu, geng. Bapak lu itu ya mesti namanya orang biasa ada dosanya, dan salah satu menghapus dosanya dengan amalan yang selalu tidak terputus-putus, yaitu waladan soleha, anak yang soleh. Minimal ketika bapak kita udah meninggal, ya mau di al-fatihain loh gitu loh setiap habis sholatnya. Seminimal kalau lu nggak rajin sholat pas lagi lebaran, ya datang ke kuburan terus doa ya gitu. Ya yang penting ada doanya. Ada doanya, jangan cuma datang foto selfie atau merenung atau melaporkan tujuan lu ini udah tercapai gitu kan. Nah, saya sudah wisuda. Bodoh amat, yang penting doanya. Karena nggak ada yang bisa nyelamatin orang tua lu kecuali doa-doa itu ya. Jelas di dalam doa wahbapun Allahumma firlahu warhamhu itu pengampunan, geng, gitu. Dan min riyadil jannah, diberikan surga, tamannya surga kuburan lu. Dan sebagai semua yang orang tuanya sudah meninggal, semoga mendapatkan jannahnya Allah. Dan kita sebagai anak yang ditinggalkan mulai sadar dan mulai coba tengok kuburan orang tua lu, bersihkan, lalu belajar doa kalau belum bisa, ya kalau sudah bisa mau didoakan. Banyak buku tuntun. Terima kasih. Bentar. Belum. Lanjut terus ya. Kita bukannya menasehati. Bukan. Ini kita sharing. Kita sharing dan ini yang benar adalah datangnya dari Allah. Dan yang salah dari kita. Bila ada peniti, jangan simpan di laci. Cakep. Itu pidato waktu lekda. Dia nggak tahu lekda. Lembaga Lektorika Dakwah At-Taqwa.
Tapi Pak lanjutannya apa ya? Tahu, Ya lu ya. Pokoknya gitu bila Ya. ada salah jangan disimpan di hati pokoknya gitu-gitu. Ya. Oke. Siap. Bareng yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rangsang, tamunya udah pulang. Pun. Aduh, telat lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.